Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pada hari ini kita masuk ke materi metabolisme. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak ibu sekalian, coba perhatikan video berikut ini. Ya, video ini adalah proses makan, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan energi dari proses makan tersebut. Tapi pernahkah kalian berpikir bagaimana makanan yang kalian makan itu bisa menjadi energi bagi tubuh kita? Nah, mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari materi metabolisme. Nah, berikut ini adalah kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi dasar dari materi metabolisme, ya, dimana materi metabolisme di sini ini terdiri atas dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Dan baik katabolisme maupun anabolisme itu sama-sama dipengaruhi oleh yang namanya enzim. Makanya nanti sebelum kita masuk dalam pembahasan katabolisme dan anabolisme, kita terlebih dahulu akan membahas tentang enzim. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari enzim, yaitu diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan bagaimana struktur enzim, mampu menjelaskan sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, serta mampu menjelaskan peranan enzim dalam proses metabolisme. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi enzim, sekilas pengenalan mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme? Pada materi sebelumnya kalian sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana kalian sudah bisa membedakan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, ya, dengan melihat contoh pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kalian alami. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang sudah kalian alami itu tidak terlepas dari yang namanya metabolisme. Selain itu, ya, selain proses pertumbuhan dan perkembangan, segala aktivitas yang kalian lakukan, apakah itu aktivitas belajar, olahraga, menyanyi dan lain sebagainya, yaitu juga adalah aktivitas yang sangat membutuhkan energi. Nah, energi itu didapat dari hasil metabolisme. Sehingga pengertian metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup yang mengubah molekul awal atau substrat menjadi molekul akhir atau produk, di mana seluruh rangkaian reaksi kimia tadi itu dipengaruhi oleh yang namanya enzim. Dengan cara enzim akan berikatan dengan substrat sehingga terbentuk kompleks enzim dengan substrat, dan di akhir reaksi akan dihasilkan yang namanya produk sebagai hasil akhir dari reaksi kimia tersebut. Coba perhatikan skema mengenai pengaruh enzim terhadap reaksi metabolisme. Yang pertama, metabolisme atau reaksi kimia yang mengubah molekul besar atau kompleks menjadi molekul kecil atau sederhana, ini yang disebut sebagai katabolisme, di mana reaksi katabolisme ini nantinya akan menghasilkan energi, dan di dalam prosesnya tentunya akan dipengaruhi oleh enzim. Kebalikannya, metabolisme atau reaksi kimia yang kedua yaitu mengubah molekul kecil atau sederhana menjadi molekul besar atau kompleks. Ini yang dikatakan sebagai anabolisme.
kebalikan dari katabolisme, kalau anabolisme nantinya akan membutuhkan energi dan tetap dalam reaksinya, ya, dalam prosesnya akan dibutuhkan enzim. Nah, dari sini dapat diketahui bahwasanya enzim sangat berpengaruh terhadap reaksi metabolisme. Berdasarkan skema pengaruh enzim terhadap metabolisme tadi, ya, dapat kita ketahui bahwasanya enzim sangat berperan penting dalam reaksi metabolisme. Sehingga yang pertama, sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita akan membahas terlebih dahulu tentang enzim. Nah, di sini bisa dilihat skema mengenai enzim. Yang pertama itu kita bahas adalah definisinya, ya. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Kemudian strukturnya, ya, enzim atau struktur enzim itu terdiri atas protein dan non protein. Ya, bagian enzim yang merupakan protein itu disebut sebagai apoenzim, sedangkan bagian atau struktur enzim yang non protein itu disebut sebagai gugus prostetik, di mana gugus prostetik ini terdiri atas dua, yaitu koenzim atau ion organik dan kofaktor atau ion anorganik. Nah, enzim yang tersusun atas protein dan non protein ini disebut sebagai enzim lengkap atau disebut sebagai holoenzim. Berikut ini ada gambar atau struktur holoenzim, bisa diperhatikan, ya. Kemudian setelah ini nanti akan dilihat struktur enzim pada animasi berikut ini. Selanjutnya yang kita pelajari dari enzim itu adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai struktur enzim. Enzim itu strukturnya tersusun atas protein dan non-protein. Kemudian yang kedua, enzim bersifat termolabil karena sifat enzim itu dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, enzim bekerja spesifik, artinya enzim bekerja pada substrat-substrat tertentu. Yang keempat, enzim adalah biokatalisator, artinya enzim berfungsi mempercepat suatu reaksi kimia. Yang kelima, enzim bekerja bolak-balik, asal bekerja pada substrat yang sejenis. Yang keenam, enzim tidak ikut bereaksi, artinya karena enzim sifatnya hanya sebagai mempercepat suatu reaksi kimia, dan di akhir suatu reaksi kimia nanti itu enzim akan terbentuk kembali bersama dengan terbentuknya produk. Yang ketujuh, enzim menurunkan energi aktivasi. Dalam suatu reaksi kimia, ya, yang tidak menggunakan enzim itu akan membutuhkan energi aktivasi yang lebih besar. Sementara reaksi kimia yang menggunakan enzim itu akan memerlukan energi aktivasi yang lebih sedikit. Ini bisa dilihat nanti pada grafik cara kerja enzim di slide berikutnya. Anak-anak ibu sekalian, coba perhatikan. Yang kita pelajari berikutnya dari enzim itu adalah cara kerja enzim. Ya, bisa dilihat pada grafik berikut ini. Ya, jadi enzim sifatnya mengkatalisasi atau mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau EA. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi ada dalam suatu reaksi kimia, ya, bisa dilihat perbedaannya untuk reaksi kimia yang menggunakan enzim dengan yang tidak menggunakan enzim. Apa perbedaannya? Yaitu reaksi kimia yang menggunakan enzim itu membutuhkan energi aktivasi lebih sedikit, sedangkan untuk reaksi kimia
Yang tidak menggunakan enzim itu akan menggunakan energi aktivasi yang lebih besar. Yang berikutnya yang kita pelajari dari enzim yaitu adalah teori cara kerja enzim. Nah, mengenai cara kerja enzim, ini ada dua teori yang menjelaskannya. Yang pertama itu adalah teori gembok dan kunci. Yang kedua itu adalah teori kecocokan yang terinduksi. Baik teori gembok dan kunci maupun teori kecocokan yang terinduksi, ini perbedaannya adalah dilihat dari sifat sisi aktif dari suatu enzim. Kalau teori gembok dan kunci itu bisa dilihat sisi aktif enzimnya itu bersifat spesifik. Artinya, ya, sisi aktif enzim ini hanya akan berikatan dengan substrat yang sejenis, ya. Jika tidak sejenis, ya, enzim dengan substrat tidak akan bisa berikatan sehingga reaksi kimianya tidak bisa berlangsung. Sedangkan untuk teori kecocokan yang terinduksi, ya, menyatakan bahwasanya sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel atau tidak spesifik. Jadi bisa disesuaikan dengan substratnya. Gitu. Sehingga reaksi kimianya bisa berlanjut. Jadi antara teori gembok dan kunci dan kecocokan yang terinduksi ini dilihat dari perbedaan sifat sisi aktifnya. Kalau pada teori gembok dan kunci, sisi aktif enzimnya itu bersifat spesifik terhadap substrat, sedangkan pada teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktifnya bersifat fleksibel atau tidak spesifik terhadap substrat. Oke, yang berikutnya, yang terakhir yang kita pelajari dari enzim itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama bisa dilihat itu faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim itu adalah suhu. Ya, semakin tinggi suhu akan mempercepat reaksi kimia hingga batas suhu optimum. Sebaliknya, makin rendah suhu, maka reaksinya semakin lambat. Jadi, jika suhu 0 derajat Celcius ini akan mengakibatkan enzim tidak aktif. Pada suhu 37 derajat Celcius itu enzim akan bekerja optimum. Sementara pada suhu 60 derajat Celcius itu enzim akan terdenaturasi. Bisa dilihat pada grafik berikut ini, ya. Aktivitas enzim, jika suhu semakin meningkat, maka reaksinya juga akan semakin meningkat, ya, sampai pada suhu optimum. Ya, ketika suhu optimum sudah tercapai, ya, jika terjadi peningkatan suhu kembali, maka ini akan menurunkan aktivitas atau kecepatan reaksi enzimatis, ya, sehingga bentuk grafiknya seperti ini. Faktor berikutnya yang mempengaruhi cara kerja enzim itu adalah pH. Setiap enzim itu memiliki pH yang berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana enzim itu dihasilkan. Jadi seperti pada grafik ini, enzim pepsin itu dihasilkan di lambung, ya, sesuai dengan pH lambung. Enzim pepsin itu sifatnya asam, maka enzim pepsin itu akan bekerja optimum pada pH rendah atau pH asam. Kemudian untuk enzim petialin yang dihasilkan di mulut itu pH-nya netral, sehingga ini akan bekerja optimum pada pH netral. Sedangkan pada enzim tripsin yang dihasilkan di usus itu pH-nya bersifat basa, sehingga menyebabkan enzim tripsin akan bekerja optimum pada pH basa. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim berikutnya itu adalah konsentrasi enzim dan substrat. Penambahan konsentrasi enzim itu dapat meningkatkan laju kecepatan reaksi enzim, sehingga pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi umumnya berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi konsentrasi enzim, ya, yang ditambahkan dalam suatu reaksi kimia, maka akan semakin cepat reaksinya. Namun pada beberapa enzim ada kalanya dapat memiliki keadaan konstan apabila enzim sudah terikat semua dengan substrat. Begitu juga dengan konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat itu akan
menambah atau meningkatkan laju kecepatan reaksi enzim. Sampai semua sisi aktif enzim bekerja, kecepatan reaksinya akan konstan seperti pada grafik berikut ini. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim itu adalah aktivator atau zat penggiat. Ya, aktivator ini adalah zat yang dapat memacu kegiatan suatu enzim atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya ada ion kobalt, mangan, nikel, dan lain sebagainya. Selain itu, selain ada zat yang mempercepat atau yang memacu, ada juga zat yang menghambat, ya, atau disebut dengan inhibitor. Ya, inhibitor ini ada dua jenis. Yang pertama inhibitor kompetitif, yang merupakan zat yang menghambat kerja enzim dengan cara bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Ya, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selain inhibitor kompetitif, ya, ada lagi yang namanya inhibitor non kompetitif, yaitu inhibitor yang tidak bersaing dengan substrat dalam mendapatkan sisi aktif enzim. Kenapa? Karena inhibitor non kompetitif ini bisa berikatan dengan enzim di sisi lainnya, gitu. Tetapi ya, karena ikatan ini yang menyebabkan perubahan bentuk dari enzim tadi, sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substrat. Makanya walaupun dia tidak bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif, tetapi ya, zat ini dapat menghambat reaksi kimia karena ikatan yang terjadi akan menyebabkan sisi aktif si enzim berubah. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Demikian tadi penjelasan mengenai enzim. Nah, untuk menambah pemahaman mengenai enzim, itu ada beberapa jenis praktikum yang bisa kita lakukan. Yang pertama menguji enzim petialin, yang kedua menguji enzim katalase. Tapi pada kesempatan ini yang kita lakukan itu adalah menguji enzim katalase. Ya, dalam praktikum ini kita menggunakan hati ayam dan jantung ayam. Nah, sebelum melaksanakan praktikum, terlebih dahulu anak-anak ibu sekalian harus tahu di mana enzim katalase itu dihasilkan dan apa fungsinya, ya. Kemudian berikut ini adalah perlakuan untuk melaksanakan menguji enzim katalase, ya. Ini ada 5 perlakuan. Nah, yang berikutnya itu ada video mengenai hasil perlakuan yang pertama, yaitu ekstrak hati ditambah dengan hidrogen peroksida atau H2O2, di mana di situ dihasilkan gelembung yang banyak dan nyala api yang terang, ya. Itu bisa dilihat pada video berikut ini. Hasil dari perlakuan yang lain, ya, dari ekstrak hati yang ditambah HCl, NaOH, atau ekstrak hati yang didinginkan atau ekstrak hati yang dipanaskan, nanti akan kita laksanakan praktikumnya. Demikian materi enzim untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak ibu sekalian, dan nanti akan kita lanjut dengan mengerjakan tugas-tugas mengenai enzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.